Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita memuji dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah ditegaskan Allah di dalam salah satu kalamnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Takkan ada satu manusia pun yang sanggup dan mampu untuk kemudian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling baik dari seorang hamba adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah. Cara yang terbaik dari seorang hamba adalah tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik dari seorang hamba adalah terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah digolongkan kelak nanti menjadi orang-orang yang abdul syakirin, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah, kepada uswah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Khatib sampaikan di setiap khutbah Jumat hadis ini, bagaimana kemudian agar bisa menjadi motivasi. Karena sesungguhnya hadis ini adalah sebuah hadis yang sangat menggembirakan bagi kita sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini kita tidak bisa membayangkan seperti apa ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada cara-cara yang kemudian bisa kita dapatkan sebagai pengobat rindu, sebagai penawar, agar bagaimana kemudian harapan terbesar kita adalah selain mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nanti mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu doa, yang doa itu nanti akan dipakainya. Tujuannya untuk apa? Menolong kita, membantu kita, memberikan syafaat kepada kita. Maka mudah-mudahan bantuan dan pertolongan itu adalah didapatkan oleh kita yang berhadir di sini. Maka untuk mendapatkan itu, hendaklah kita adalah orang-orang yang senantiasa terus cinta, senantiasa terus ihya'us sunnah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terus mahabbatu man ahibbah, mencintai siapa-siapa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berahmati Allah, hadis Nabi yang pertama, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Satu kali kita baca salawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Apakah itu menggunakan sayyidina atau tidak? Itu adalah sesuatu yang memang telah menjadi khilafiyah para ulama. Kita mengambil mana yang bagus, kita mengambil mana yang mungkin menurut kita mana yang paling baik. Tidak kemudian untuk menyalah-nyalahkan antara sayyidina atau tidak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama dikatakan bahwa orang yang bersalawat akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, 10 kebaikan bagi yang membacanya. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kelak nanti berada bersama hamba-hambanya begitu dekat. Bagi siapa? Bagi banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga, dalil yang senantiasa dibacakan oleh para muadzin kita ketika akan mengumandangkan adzannya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya pesan dari ayat ini dalam surah Al-Ahzab bukan hanya instruksinya kepada manusia saja berselawat. Pesan dari ayat ini ternyata Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata malaikat-malaikat Allah pun berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Manulah kita kalau kemudian tidak mampu atau kita malas atau bahkan kita enggan untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam aturan perintah ini bukan hanya manusia saja mengucapkan salawat. Allah mengucapkan salawat kepada kekasihnya. Malaikat-malaikat Allah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malu benarlah kita kalau kemudian, apalagi pada hari Jumat ini, hari yang dimuliakan oleh Allah di antara hari-hari yang lain, apalagi pada hari Jumat ini, ternyata ini adalah Jumat yang jatuh pada bulan Sya'ban. Yang bulan Sya'ban kata Rasulullah SAW adalah bulan yang senantiasa dilalaikan oleh umat manusia, bulan yang senantiasa dilupakan oleh umat manusia untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka saudara yang berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Ayo ikhwah, sedang Jumat yang dirahmati Allah, khatib senantiasa berwasiat bukan hanya pada Jumat ini saja. Berkali-kali khatib menyampaikan sebelum materi diutarakan bahwasanya agar umat ini terus takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Jumat khatib pada khutbah memompa semangat umat. Setiap Jumat menjadi satu momentum para dai, para ulama, para ustaz, tokoh agama memompa spirit umatnya. Agar kemudian apa? Agar kemudian semakin Jumat berikutnya semakin taat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diwakilkan di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Merugi kalau kemudian Jumat yang lalu sama saja polanya seperti Jumat pada hari ini. Jumat yang lalu kita tidak ada semangat beragama kita. Jumat hari ini pun tidak ada semangat beragama kita. Innal insana lafi khusr. Padahal sebenarnya dipompa oleh ulama, dipompa terus spirit umatnya kepada kita. Bagaimana kemudian untuk terus mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, saudaraku yang dirahmati Allah, tak ada kasta yang tertinggi yang diharapkan dari seorang hamba kecuali dia harus takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa lain dari takwa adalah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sebagai seorang suami yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sebagai seorang pemuda yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tidak takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita terang-terangan menunjukkan kejahatan-kejahatan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keramaian maupun dalam sendiri. Kita tunjukkan kejahatan dan keburukan kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka ayuhal ikhwah, saudara yang dirahmati Allah di bulan Sya'ban ini, haruslah kemudian kita lebih baik Jumat hari ini daripada Jumat sebelumnya. Caranya adalah senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konsep jalankan segala perintah, jauhi segala larangan-larangan. Bagaimana cara mengetahui mana perintah, mana larangan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Bagaimana cara membedakan mana yang perintah, mana yang dilarang? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jangan menanti ulama yang datang ke masjid ini, tapi kita harus banyak bertanya kepada ulama-ulama yang tersisa di kota Tanjung Balai ini. Bapak-bapak sekalian, harus kita sadari bahwa bagi kami seorang dai sangat terasa sekali kehilangan seorang guru dan ulama di Tanjung Balai ini. Kita sudah kehilangan bertanya untuk dalam berfatwa. Kita sudah kehilangan bertanya dalam hukum syariat. Dan 2 hari belakangan ini beredar hukum yang baru. Bagaimana kemudian digencarkan khutbah Jumat via online.
khutbah Jumat via Zoom, khutbah Jumat via virtual. Kalau kemudian tak ada ulama, kalau kemudian tidak mau kita bertanya, tentu kita masuk dalam barisan tersebut. Tentu kita katakan, oh tak masalah khutbah Jumat via online, tak masalah khutbah Jumat via virtual, tak masalah melaksanakan sholat Jumat jarak jauh. Ini adalah bahasa-bahasa orang yang jauh dari ulama. Ini adalah bahasa-bahasa orang yang berpaham sekuler. Inilah orang-orang yang berpaham senantiasa untuk memecah belah umat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kosong hari-hari kita untuk kemudian meninggalkan ulama-ulama, apalagi yang tersisa di kota Tanjung Balai. Kita tidak menginginkan daftar keburukan-keburukan berikutnya kita dengar di Tanjung Balai. Terakhir kita dengar seorang ayah memperkosa anak kandungnya. Bukan hanya memperkosa, ternyata melakukan layaknya seperti suami istri. Apa penyebabnya? Kelemahan agama dan kedangkalan akidah. Apa penyebabnya? Tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Apa masalahnya? Tidak mau mendengarkan kajian-kajian ulama. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, obat dari kebodohan, obat dari ketidaktahuan, obat dari ketidakinginan itu adalah senantiasa banyak mendatangi para ulama. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu pesan yang ingin khotib sampaikan pada siang berbahagia ini adalah tema yang kemudian terus menerus kita dengar, namun ini terus menerus harus kita ingatkan kembali. Bagaimana kemudian salah satu tema besar ini bisa menjadi manfaat bagi khotib yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengar yang hadir di sini. Ayo ikhwah, saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita ini nanti akan mati berdasarkan apa kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita terus dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka Allah pun panggil kita dalam keadaan yang terburuk. Kalau kita adalah terus membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu Allah akan panggil dengan kebaikan dari akhir hayat kita itu sendiri. Makanya terus digaungkan dalam setiap doa, setiap salat berjamaah atau sendirian atau tahajud dalam aktivitas kita. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Maka kata Syekh Utsaimin, dan ini mungkin salah satu tema besar yang kita sampaikan pada siang yang berbahagia hari ini. Ada orang-orang yang lembut hatinya, ada orang-orang yang mati hatinya, dan ada orang-orang yang keras hatinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita berada pada poin yang seperti apa? Ada orang yang keras hatinya, ada orang yang mati hatinya, ada orang yang lembut hatinya. Yang ingin kita sampaikan pada siang yang berbahagia pada hari ini adalah, siapakah orang-orang yang keras hatinya? Orang-orang yang keras hatinya adalah orang-orang yang senantiasa tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Itu nomor satu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan disampaikan di dalam surah Al-Mulk, nanti orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama, orang-orang yang tidak mau mendatangi majlis-majlis taklim yang diisi oleh ulama, orang-orang yang tidak mau mendengarkan pitwah-pitwah tokoh agama, adalah nanti menjerit-jerit di padang mahsyar, ingin kemudian dipulangkan kembali, ingin kemudian beramal kembali, ingin kemudian mendengarkan majlis taklim kembali, ingin kemudian datang kembali ke dunia ini. Tidak mungkin, mustahil saudara yang dirahmati Allah. Dan yang kita lalui ini adalah sisa-sisa dari umur kita. Maka kalau kemudian ini adalah hadiah dan sisa-sisa dari umur kita, yang terbaik adalah meluangkan waktu kita untuk terus bertanya, minta fitwah, bertanya, minta doakan, bertanya, minta untuk kemudian senantiasa diberikan jalan kebaikan-kebaikan dalam menjalani kehidupan. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Nanti orang yang enggak mau ngaji itu, dia katakan kepada Allah di sana, ya Allah, ku dengarnya dulu, tahu aku dulu ya Allah, ada pengumumannya, tahu jadwal rutinnya, fahamnya aku dulu memang setiap malam apa.
Tetapi inilah rukun nyata yang harus diterima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mau mengikuti majlis, orang yang tidak mau mengikuti taklim, orang yang tidak mau mendengarkan pengajian, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka sa'ir. Ada nama nerakanya, ada nama tempatnya, neraka sa'ir, neraka yang sangat panas sekali. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang keras hati adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, orang yang keras hati adalah orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Disampaikannya, diceritakannya, diviralkannya, diobrolkannya, diceritakannya kepada tetangganya, disampaikannya kepada teman-temannya. Aku telah melakukan ini, barusan aku telah melakukan seperti ini, barusan itulah aku yang mengerjakan seperti itu. Ini adalah orang yang keras hatinya. Dan kalau kemudian disampaikan ayat padanya membal, dan kemudian dinasihati padanya akan mengajak berantem, orang yang seperti ini kalau kemudian dijadikan sebagai sahabat, kita akan kemudian mengikut ke dalam langkah-langkahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya itu sudah ada penyakit. Maka penyakit-penyakit seperti itulah hendaknya harus senantiasa kita hindarkan bersama-sama. Yang terakhir, yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, siapakah orang yang keras hatinya? Orang yang keras hatinya adalah orang yang tak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bagi orang yang keras hatinya, saya bacakan hadisnya tak mempan bagi dia, padahal hadisnya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Iqra'ul Quran, baca Quran itu. Kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa rupanya kalau dibaca Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kita ini adalah orang-orang yang akan masuk dalam daftar meniti atau masuk ke dalam wahana hari kiamat. Tidak ada kita yang hadir di tempat ini berlepas diri dari prahara hari kiamat, prahara pada mahsyar, prahara yaumil hisab, prahara yaumil mizan. Setelah akhir dari kehidupan ini, nama-nama kita diumumkan di Masjid Ubudiyah ini. Maka terminal berikutnya adalah kita akan mempertanggungjawabkan segala amal kita. Maka terminal berikutnya adalah kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita buat di dunia ini, saudara yang dirahmati Allah. Maka yang terbaik adalah salah satu pesan ini harus kita camkan bersama. Kita camkan bersama, wahai anak muda. Kita camkan bersama, wahai pemimpin kota. Kita camkan bersama, wahai orang tua. Kita camkan bersama, wahai jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, baca Quran, karena di hari kiamat itu orang yang rutin membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Apa dapatnya? Syafi'an, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan keringanan. Li ashabi, ingat ayahanda, orang tua, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, li ashabi. Kata kunci dari hadis tersebut penghujungnya adalah li ashabi. Kenapa? Orang yang dekat berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran menganggap dia adalah sahabatnya. Tetapi sebaliknya, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Apabila ada di antara kita yang sudah lama tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka sahabat terdekatnya adalah syaitan. Kalau kemudian sahabat terdekat kita syaitan disebabkan kita tidak mau membaca Al-Quran, tentulah jalan dan langkah-langkah kita itu dari hasil bisikan-bisikan syaitan. Rugi kalau kemudian pada hari Jumat ini, di bulan Sya'ban ini, 1 sampai 10 tak mampu lisan kita untuk membaca 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. Rugi kalau kemudian tadi malam berat langkah kaki kita untuk membaca surah Yasin bersama-sama dengan jemaah dan tetangga kita. Rugi kalau kemudian sepulang dari tempat ini
Kita pulang, kita beraktivitas, kita tidur, kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal kata Rasulullah, 70 kali malaikat itu mengintai-intai ajal kita. Khatibul langit, 70 kali malaikat maut itu mengintai ajal kita. Kalau kemudian kata Allah, sudah saatnya, tibalah masanya, inna lillah, pulanglah ke rahmatullah, maka kemudian ada dua hal yang mungkin terjadi pada diri kita. Apakah kita mati dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, atau mati dalam keadaan benar-benar tidak selera untuk membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khatib ulangi sebelum menutup dari mimbar khutbah ini, agar kemudian sepulang dari sini kita cari kembali di mana letak Quran kita. Kita cari kembali di mana kapan terakhir kita membaca Al-Quran, dan kita rembukan bersama istri dan anak-anak kita. Wahai istri dan anakku, maghrib sampai isya kita harus rutin di bulan Sya'ban sampai Ramadan membaca Al-Quran. Bagaimana kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan berombongan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat bagi siapa? Bi ashabi, bagi kita yang senantiasa membacanya. Ayuhal ikhwah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang ada di dalam maupun yang ada di luar, pesan kita dalam mimbar yang terakhir ini adalah marilah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Khatib ulangi, marilah terus berinteraksi dengan Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa di dalam ayat itu hudal lil muttaqin? Kenapa tidak hidayah lil muttaqin? Kata ulama, kalau hidayah lil muttaqin berarti Al-Quran itu hanya petunjuk satu arah saja. Tapi kalau kemudian hudal lil muttaqin, telah disampaikan sama ulama, apabila kalimat tersebut hudal lil muttaqin, artinya Al-Quran adalah petunjuk dalam segala arah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, jangan keras hati, jangan tidak mau mendengarkan ulama, jangan tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, jangan kemudian merasa bangga dengan segala kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah. Padahal Allah sedang menutup aib-aibnya itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.